doa dulu. Silahkan dipimpin ketuanya. Kita pas sudah siap, berdoa mulai. Memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Adibah Latifah Akmarini, Anissa Dwi Rahayu, Asalina Jihan Naradibah, Azahra Hidayatullah Wibawa, Kakak Dirga Alfarizi, Naila Widya Putri, Kudzia Anindya Mufia Isnaini, Vanessa Gendis Ayu Sekar Pradita. Oke, berarti hari ini anak-anak kelas 2 masuk semua ya. Baik, jadi anak-anak, tema pembelajaran kita hari ini adalah tugasku sehari-hari. Dalam tema ini nanti kita akan belajar materi PPKN tentang perhatian tugas anggota keluarga, kemudian matematika dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kita belajar membuat kalimat perintah sederhana, dan matematikanya kita akan belajar membaca jam. Bertanya dulu, ada siapa aja anggota keluarga di rumah kalian? Anak ada? Ada. Jadi di keluarga inti itu ada siapa aja? Ada ayah, ibu, dan anak. Siapa yang tadi pagi disuruh ibu merapikan tempat tidur? Ada? Ada? Oke. Kemudian siapa yang tadi pagi disuruh ibu untuk membersihkan tempat tidur? Ada? Kemudian pernahkah kalian diminta ibu untuk belajar pukul 8 malam? Pernah?
12 malam? Pernah? Nggak pernah? Pernah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang peran dan kedudukan anggota keluarga di rumah, kemudian membuat kalimat perintah dan membaca jam. Ada di sini yang sudah bisa membaca jam? Ada? Oke, kakak bisa. Ya, nanti yang belum bisa kita akan belajar lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Baik, silahkan kalian buka buku tulisnya dan aktivitasnya ya. Guru akan menjelaskan materi kita hari ini. Jadi di rumah itu terdapat anggota inti ya. Ada ayah, kemudian ibu dan anak. Setiap anggota keluarga mempunyai kedudukan dan peran masing-masing. Siapa yang bertugas mencari uang atau mencari nafkah di rumah? Siapa? Ayah. Siapa yang bertugas untuk menyiapkan makanan untuk kalian? Ibu. Oke, jadi di rumah itu ayah berperan sebagai kepala keluarga. Tugasnya apa tadi? Cari nafkah. Kemudian selain itu apa lagi tugas ayah? Ya, bekerja kan mencari nafkah. Apalagi melindungi keluarga. Kemudian sekarang ibu. Nah, kalian kalau pagi ibu biasanya sudah menyiapkan sarapan, menyiapkan seragam yang akan kalian pakai, mengurus kebutuhan rumah dan kalian. Jadi ibu di rumah itu berperan sebagai apa? Ibu rumah tangga. Nah, sekarang tugas kalian sebagai anak itu disuruh apa? Sekolah. Belajar. Itu kalau di sekolah. Kalau ada di rumah, kalian tugasnya apa? Mengerjakan PR. Boleh. Apalagi? Belajar. Selain itu? Membantu orang tua. Coba Naila, kamu di rumah pernah membantu orang tua? Pernah. Biasanya membantu apa? Nyapu. Oke, kalau kakak coba angkat tangan. Oke, pernah disuruh ibu atau membantu pekerjaan ibu pernah? Oke, kamu bantu apa? Bantu apa? Menyapu pernah? Tidak pernah. Merapikan mainan pernah? Nah, jadi kalian itu sebagai anak memiliki tugas utama, ya, yaitu belajar dan membantu orang tua. Ini ada di rumah itu kalian membantu orang tua. Ya, membantu apa, Bu? Membantu apa saja? Menyapu, merapikan mainan, itu sudah membantu. Kalau di sekolah tugas kalian apa? Belajar dengan serius, dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Jadi kalau kalian di sekolah belajarnya nggak serius, kemudian nggak memperhatikan, apakah kalian sudah melakukan tugas kalian dengan benar? Ya. Nah, belum ya. Kemudian kalau di rumah habis mainannya ada di ruang tamu, ditinggal, berserakan. Apakah kalian sudah melakukan tugas kalian? Belum ya. Coba lihat di sini, dulu ada contoh potret seorang ayah. Tadi tugas ayah di rumah apa? Mencari nafkah
kemudian Bu Guru ada lagi potret. Apa ini? Ibu. Ibu. Tadi ibu berperan sebagai apa? Ibu rumah tangga. Bagus. Tugasnya apa? Menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan. Apa lagi? Menyiapkan baju. Menyetrika baju. Apa lagi? Mengepel. Nah, menyapu, mengepel, membersihkan rumah. Kalian sebagai anak boleh membantu? Boleh. Selanjutnya, Bu Guru punya potret apa ini? Nah, ini ada anak laki-laki dan perempuan. Kalian tadi sebagai anak harus bertugas apa? Membantu orang tua kalau di rumah. Kemudian kalau di sekolah belajar rumah. Iya, mendengarkan guru. Sampai di sini tidak. Aktif. Kalau tidak, Bu Guru tanya satu-satu. Kalian sudah paham ya? Nanti setiap hari Bu Guru tanya ya, satu orang untuk mengecek apakah kalian sudah paham materi tentang peran dan kedudukan keluarga. Ya, kita mulai dari barisan sini. Ada Adiba, Naila, dan Zia. Baik, Bu Guru akan bertanya kepada Zia. Zia, tadi kamu mendengarkan Bu Guru menjelaskan tentang peran dan kedudukan keluarga. Sudah paham? Sudah. Baik, sekarang Bu Guru tanya, yang bertugas untuk membersihkan dan merapikan rumah siapa? Ibu. Anak boleh membantu tidak, Adiba? Boleh, bagus. Selanjutnya di barisan sini ada Anissa dan Kakak. Kakak, tadi Bu Guru menjelaskan tentang apa? Apa yang kamu ingat dari penjelasan Bu Guru tadi? Peran dan tugas anggota keluarga. Yang Kakak ingat tadi tugasnya siapa? Ayah, apa tugasnya? Mencari uang. Oke, bagus. Selanjutnya kita ke barisan sini ada Jihan, Zahra, dan Gendis. Bu Guru mau tanya pada Gendis. Tadi Gendis sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang apa tadi Gendis? Peran dan tugas anggota keluarga. Yang Gendis ingat tadi siapa? Ada siapa aja tadi di keluarga ini? Ada ayah, terus ada ibu, sama ada anak. Oke, Gendis, tugas anak apa? Berangkat sekolah. Disuruh apa berangkat sekolah? Belajar. Kemudian kalau di rumah tugas kamu apa? Orang tua. Baik. Jadi kalian sudah paham ya, sudah memahami materi tentang peran dan tugas anggota keluarga. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kakak, tolong hapus papan tulis.
Kalian tahu tidak? Guru sudah memberikan perintah. Ya kan, guru memberi perintah kepada kakak untuk apa tadi? Menghapus papan tulis. Kemudian guru meminta Anissa untuk apa tadi? Tutup pintu. Menutup pintu. Baik, sekarang silakan dibuka aktivitas bahasa Indonesia. Halaman 28. Sudah dibuka? Oke. Kita ke materi tentang mengenal dan membuat kalimat perintah. Tadi guru sudah memberi perintah kepada kakak untuk menghapus papan tulis. Kalau ditulis itu kalimatnya seperti ini. Nah, bentuk kalimatnya seperti ini. Ini namanya kalimat perintah. Dari kalimat perintah itu kamu bisa lihat bahwa setiap kalimat perintah diakhiri dengan apa? Tanda apa ini namanya? Tanda seru. Kemudian contoh lagi. Kalian lihat pada kalimat kedua. Coba dibaca. Oke, kamu lihat di sini. Bukalah. Ditambah dengan partikel lah. Ini artinya apa? Untuk memberi perintah. Bukalah buku aktivitas halaman 46 dan kakak tadi guru kan menjelaskan untuk membuat kalimat perintah itu pertama harus diakhiri tanda seru dan ada partikel lah, tambahan lah di akhir kata kerja yang di sini. Contoh ada bukalah, tutuplah, masaklah, makanlah. Ini sekarang kakak tolong berikan satu kalimat perintah. Ya, yang keras. Kamu buat. Kamu bisa buat dari kata ini. Makanlah. Tutuplah pintu itu. Bagus. Tepuk tangan untuk kakak. Kakak, sekarang kamu tunjuk satu temanmu di barisan sini untuk memberikan contoh kalimat perintah. Kamu bisa pilih Jihan atau Zahra atau Gendis. Yuk, kamu pilih siapa? Siapa? Oke, Jihan. Jihan, tolong buat satu contoh kalimat perintah. Minumlah jus itu. Boleh tepuk tangan untuk Jihan.
Zia. Pilih satu. Zia, oke Zia. Tolong berikan Bu Guru satu contoh kalimat perintah. Ayo. Satu contoh kalimat perintah. Makanlah sate itu. Boleh tepuk tangan. Oke, jadi tadi kalian sudah belajar tentang apa? Memahami, mengenal, dan membuat kalimat perintah sederhana. Ciri-ciri atau tandanya tadi apa? Diakhiri dengan tanda satu. Kemudian ada tambahan partikel lah, ya, untuk menunjukkan bahwa itu menjadi suatu perintah. Oke, sekarang tepuk semangat. Pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang kalimat perintah sudah selesai. Kita lanjutkan ke mata pelajaran matematika. Matematika kita akan belajar membaca jam. Silakan buku bahasa Indonesia boleh ditutup. Jadi jam, siapa yang di rumah punya jam? Gak punya jam? Jam dinding. Kemudian jam di HP ada. Nah, jadi jam itu bentuknya ada jam analog dan jam digital. Nah, kalau jam analog itu kalian yang punya di rumah digantung di tembok, itu namanya jam analog, ada jarum-jarumnya dan angka-angkanya, itu namanya jam analog. Nah, kayak jam dinding betul. Nah, seperti itu ya, jam analog di sini ada angkanya. Jadi angka 1 sampai 12. Kemudian di sela-sela ini ada menitnya. Setiap satu ini kamu lihat dari angka 12 ke angka 1 ini terdiri dari 5 menit. Kalau dihitung semuanya sampai kembali lagi ke angka 12, ada 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Dalam jam analog yang tidak bisa kita lewatkan yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Kalau jarum panjang, ya, jarum panjang itu menunjukkan apa? Ini. Kemudian jarum pendek menunjukkan jam. Nah, coba kamu lihat di papan tulis Bu Guru membuat contoh jam. Jam berapa itu? Nah, jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 3. Berarti itu adalah jam 3 ke 4. Kalau jarum
panjangnya bergerak ke sini. Berarti jam berapa itu? Jam 3:05 Kalau jarum panjangnya berjalan ke sini, jam 3:30 jam 3:30 kita hitung nih sampai sini 5 tambah 5 lagi tambah 5 lagi tambah 5 lagi tambah 5 lagi tambah 5. Ini menitnya semua kita hitung. Berarti kita mendapat jamnya jam 3. Kemudian menitnya ini tadi 30 atau dibaca jam 3 lebih 30 menit. Sampai di sini paham? Bisa? Oke, sekarang kita ke jam kedua. Jam kedua itu namanya jam digital. Jadi dalam jam digital tidak ada seperti ini. Nah, contohnya kalian bisa melihat di HP. Langsung tertulis jamnya. Misal jam 4:35 menit. Nah, di jam digital kalian tidak perlu ngitung-ngitung kayak gini lagi. Lebih berapa menit kalian sudah langsung tahu, soalnya sudah semua tertulis. Nggak perlu lihat jarum pendeknya dianggap berapa, jarum pendeknya dianggap berapa, udah langsung ketahuan. Jam digital ini biasanya ada di mana? Kalian bisa melihat jam tangan, ada yang jam tangan jam digital, ada di handphone atau di HP. Pernah kan lihat jam bentuknya seperti ini? Pernah. Kalau seperti ini pernah? Oke. Sampai di sini kalian tentang jam sudah paham belum? Jam 7:15 dan jam 7. Bagaimana membuatnya? Yang pertama, berarti jarum pendek yang berapa? 7. Jarum panjang diangkat 12. Ya. Kemudian kalau jam 7:15 berarti kalau di sini tadi kan jam pas ya 00. Berarti kalau 15 kita ke sini 5 menit, tambah 5 menit lagi, tambah 5 menit lagi, jatuh diangkat. Nah, selanjutnya jam 7:30. Berarti kalau di sini tadi 15 menit, kita ke sini tambah 5 menit lagi 2. Tambah 5 menit lagi 2. 5 tambah 5 menit lagi 3 menit. Jadi kalau 7:30 ada di jarum panjangnya diangkat. Sudah paham belum? Oke, kalau sudah paham, guru nanti akan memanggil perwakilan lagi setiap hari Sabtu untuk melengkapi jam analog. Ya, jadi kalian perhatikan nanti jarum pendek dan jarum panjangnya jangan sampai keliru.
ketiga untuk Adika, Naila, dan Zia. Jam 1, di jam yang pertama kalian nanti disuruh menggambarkan jam 5 lebih 10 menit. Kemudian jam kedua jam 8 lebih 20. Dan untuk jam yang ketiga nanti kalian gambarkan jam 10:15. Oke, kita dari jam yang pertama dulu. Kelompoknya Jihan, Zarka, dan Gelis. Silahkan siapa yang mau ke depan? Ketiga. Siapa? Zahra? Oke, silahkan. Nanti kalau Zahra susah bisa tanya temennya ya. Tak bantuan ya. Kemudian jam 5 lebih 10 menit. Jangan sampai keliru jam. Oke. Jarum panjangnya. Oke. Yakin? Coba tanya teman kamu benar kan belum? Benar? Atau belum? Oh, berarti kurang turun. Nah, itu agak tak angkat ya, Jihan. Oke, kurang turun dikit. Oke, sudah? Sudah. Selanjutnya, kelompok kedua. Siapa yang mau ke depan? Kakak atau Anissa? Oke, Anissa, ayo sini. Menggambarkan jam 8 lebih 20 menit. Jam 8 lebih 20 menit. Enggak apa-apa, nanti bisa tanya temannya. 20 menit. Oke. Oke, coba tanyakan lo benar atau belum? Benar atau belum, Kak? Jam 8 lebih 20 menit. Tidak, oke, kasih buat kakak Anissa biar dibenerin. Yo, dibenerin. Dihitung. Kalau lebih 20 menit berarti sampai ke angka Aku nanti kan nanti hitungnya sampai 12. ini sesuai menit tadi. Ya, coba benerin Kak. Silahkan dibenarkan dulu. Sudah, oke. Selanjutnya dari ketiga, dia naikkan juga siapa yang mau maju? Siapa? Siapa? Zia, ya Zia, maju. Nanti kalau Zia ada salah temannya boleh membenarkan sini. Mulai dari Anda. Bikin dulu jarum pendeknya. Oke. Terus nanti 15 menit. Oh, ininya tunjuknya ke angka 10. Oke, terus 15.
Samsuddilan. Contoh Samsuddilan. Benar tidak teman-teman? Ya, jadi kalau jam tepat itu pasti ada di angka 12. Mulai menghitungnya menitnya dari angka 12. Sampai di sini ada pertanyaan juga? Kalau tidak ada, guru akan membagikan soal ya. Soalnya nanti dikerjakan. Diisi nama absen dan kelas. Kamu
kalau tidak ada pertanyaan pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi